Oke ya, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, sekali lagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita ambil sikap doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami Tuhan anak-anak-Mu boleh kembali Kau satukan di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh beribadah kepada Engkau sekalipun lewat online. Kami bersyukur untuk kakak-kakak pembina kami, untuk Kak Mario, untuk Kak Luki, Kak Stefani, Kak Anita, yang membantu sehingga kebaktian online ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka. Bapa yang makasih, kami juga mengucap syukur bila seminggu ini Tuhan Kau telah menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, bila kami akan beribadah kepada Engkau, pimpin kami Tuhan sehingga hati dan pikiran kami pada saat ini hanya tertuju kepadamu. Sertai ibadah kami Tuhan dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami naikkan doa syukur dan permohonan ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, kalian telah ditebus oleh Tuhan Yesus, kalian adalah anak-anak warga kerajaan surga, di mana Tuhan memberikan pesan kepada kita, dimanapun kita berada, kita membawa kebaikan Tuhan. Mari kita akan nyanyikan lagu Yesus Berpesan. Ya, boleh tepuk tangan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin yang gelap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Oke Kak Anita, tahan dulu. Anak-anak sekalian,
dalam saat ini Bu Hana mau kasih waktu pada kalian 1 atau 2 orang. Boleh bercerita apa sih maksudnya bersinar di dalam dunia, menjadi lilin yang gemerlap. Siapa yang berani? Angkat tangan. Raise hand, ya. Yuk, silakan kalian bersaksi tentang lagu ini, menjadi lilin yang gemerlap, bersinar bagi dunia. Contohnya apa? Yuk, silakan siapa mau jawab? Dibuka, langsung menjawab. Kalau tidak ada yang ngomong, Bu Hana yang tunjuk ya. Berikan contoh anak-anak pada teman-temanmu. Apa sih contohnya kalau kita ini menjadi lilin yang gemerlap, menyinari dunia yang gelap ini? Ya, Bu Hana minta tolong pada Misael untuk bersaksi. Yuk Misael, contohnya menjadi lilin yang gemerlap. Apa nak? Ayo sayang. Oh, tersenyum dia. Baik. Karena ini jawabannya Misael tersenyum bagi dunia. Ya, memberi sukacita. Ya, baik kalau begitu Raka. Silakan Raka. Dibuka dulu nak. Ya, mute-nya dibuka. Ya, menjadi berkat bagi semua orang. Iya, contohnya apa sayang? Contohnya apa? Menjadi berkat itu contohnya apa? Ya, menjadi berkat bagi semua orang. Contohnya apa? Iya, Vanessa. Dibuka dulu, nak. Ya. Misalnya di sekolah menjadi contoh teman-teman. Tidak bolos sekolah, membantu guru, memberi contoh pada teman-teman. Oh ya, betul sekali. Tidak bolos, menjadi contoh buat. Berarti lewat perilaku kita ya. Benar? Iya. Kita akan nyanyikan lagu ini 2 kali lagi. Yuk Kak Anita. Yuk kita tepuk tangan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sekarang kata kamu diganti dengan namamu, ya. Jadi kata kamu diganti dengan nama adik-adik sendiri nanti kalau menyanyi, ya. Oke, 1. Yesus berpesan dalam malam gelap, Hana harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, Hana harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ya, anak-anak sekalian, Yesus berpesan kita menjadi lilin yang gemerlap lewat perilaku kita. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan, bagaimana nama Tuhan dimuliakan lewat perilaku kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan bersama. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang gemerlap. Kami ingin menyinari dunia ini. Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk Buta
Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Bu Tati dan memimpin Bu Tati dengan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus juga menolong anak-anak untuk dapat mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan waktu pemberitaan firman-Mu hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Anak-anak, belum ya? Sudah ya? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ayo kita persiapkan ya kitab suci kita ya, karena sebentar lagi kita akan membaca firman Tuhan. Anak-anak sudah mengetahui enggak tema dalam firman Tuhan pada hari ini? Apa? Halo? Halo? Melalui kebaikan-Mu Tuhan dikenal. Oh, benar anak-anak. Melalui kebaikan-Mu Tuhan dikenal. Terambil dari kitab apa anak-anak? 2 Tawari 9 ayat 1 sampai 11. Ya. Anak-anak dikasih Tuhan, kita sering ya kalau melihat ada 2 anak. Misalkan namanya A dan B. A ini adalah anak yang nuwakal sekali. Di rumah dia tidak mau belajar, ya, tidak mau bantu-bantu orang tua dalam pekerjaan rumah. Di sekolahan pun dia juga nakal anak-anak. Dia sering mengganggu teman-temannya sampai temannya menangis, tidak mau belajar, tidak mau mengerjakan PR. Ada seseorang atau beberapa orang mengatakan, wih, anaknya sopo ya kuwi kok nakal. Ya, jadi akhirnya orang tua yang disebut. Kemudian ada yang B, anak yang pinter ya, baik, yang dikenal dengan kebaikannya. Dia itu di rumah menjadi anak yang manis ya, menurut kedua orang mau belajar, setiap ada PR dia kerjakan, dan dalam waktu yang senggang dia pun mau membantu ibunya untuk mengerjakan pekerjaan di rumah. Wah, luar biasa. Ternyata anak-anak di sekolah pun dia juga anak yang baik. Dia sering anak-anak membantu teman-temannya yang membutuhkan. Ya, dia selalu menolong teman-temannya. Wah, luar biasa. Pasti akan ditanyakan, "Wih, opo yo? Kok apik tenan perilakunya, kok baik sekali perilakunya." Akhirnya anak-anak nama orang tua yang dikenal. Dan suatu saat saya juga pernah mendengar begini. Ada suatu pujian untuk kita sebagai orang Kristen. Memang dia tidak menyebut Tuhan Yesus, tapi menyebut Kristen. Wah, orang Kristen itu baik ya. Kalau ada perkataan itu, bagaimana kita harus menjawab anak-anak? Nanti ya kita lanjutkan, kita buka dulu Alkitab kita buka di 2 Tawaris 9 ya. Ayo dibuka Alkitabnya sayang. 2 Tawaris 9 ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantian ya. Sudah ketemu? Ayo yang kamu terlebih dahulu membaca ayo. Ayat 1. Ayo sayang. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, dia ke Yerusalem hendak mengunjungi Salomo dengan teka-teki. Menguji anak, menguji Salomo dengan teka-teki. Terus setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya
dengan dia. Nah, kemudian yang lain, ayat 2. Yuk. Ayo sayang. Ayat 2. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ayat 3. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Ayat 4. Ayo. Makanan di mejanya, cara duduk. Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Lanjutnya. Ayat 5. Dan ialah berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeri tentang engkau dan tentang hikmatmu. Terus ayat 6. Ayo, ayat 6. Siapa yang belum? Belum. Ayo. Kita nggak ada sama Almilo. Ayat ke-6 yuk, baca yuk. Sudah. Boleh lagi nggak? Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. 7. Yang ke-7. Ayo. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. 8. Ayo. Raka sudah baca? Raka sudah baca. Bu. Ayo ke-8 yuk. Ayo anak-anak. Sudah habis. Oke, untuk mempercepat ya, saya Bu Tati ya yang membaca ya. Terpujilah Tuhan Allahmu yang setelah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia menundukkan engkau di atas takhtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo. Lagi pula hamba-hamba Haram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dan ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yudea. Anak-anak, demikian ya firman Tuhan. Anak-anak tadi sudah menghayati enggak dalam cerita ini? Bu Tati tanya, ada 3 tokoh dalam cerita ini. Siapa aja, Nak? Raja Salomo, Ratu Sheba, dan 1. Kurang 1 siapa? Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah ya. Jadi ada 3 tokoh yang disebutkan di dalam firman ini tadi. Anak-anak,
Kamu tahu enggak bahwa Raja Salomo ini raja yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Pada suatu hari Raja Salomo ini didatangi oleh Allah ya. Kemudian ditanyakan dalam firman-Nya. Tuhan Allah bertanya, "Hai Raja Salomo, hai Salomo, kamu saya jadikan pemimpin raja bagi bangsa Israel di Yerusalem." Sebagai pengganti siapa, anak-anak? Raja Salomo. Daud. Salomo ini adalah anak Raja Daud. Dia menggantikan takhta ya di kerajaan Raja Daud. Nah, anak-anak dikasih Tuhan. Kemudian Tuhan bertanya, "Hei Salomo, apa yang kamu minta kepadaku?" Wah, Raja Salomo orangnya memang rendah hati, anak-anak. Dia menyadari bahwa dia ini sangat muda ya, masih muda dan belum berpengalaman ya. Jadi dia minta kepada Tuhan Allah, "Saya minta hikmat Tuhan." Kamu tahu enggak apa hikmat itu, Nak? Biasanya kita mendengar ya hikmat. Aku ngerti tapi mengatakan ini sulit, Bu Tati, gitu ya. Apa sih hikmat? Ayo coba salah satu aja. Pintaran. Pintaran. Wah, luar biasa. Tapi masih kurang lengkap kan, anak? Apa? Kebijaksanaan. Wah, ini siapa tadi yang mengucapkan? Marvel. Marvel ya. Jadi sebenarnya bahwa hikmat itu adalah pengetahuan, anak-anak ya, kepintaran ya, sama dengan pengetahuan yang bijak, yang benar-benar datangnya dari mana, anak-anak? Hai, dari mana? Tuhan? Tuhan? Yesus. Iya. Nah, kalau kamu nanti pengen selanjutnya mengetahui tentang hikmat, kamu coba nanti setelah ibadah ya, kamu buka di Amsal pasal 1 ya. Kamu di situ nanti ada keterangan-keterangan tentang hikmat. Nah, anak-anak, ternyata Tuhan Allah ini baik sekali, anak-anak. Dia tahu bahwa Raja Salomo ini hanya meminta hikmat, tetapi kemudian oleh Tuhan Allah diberikan kelebihan, anak-anak, bonus pada Raja Salomo. Apa, anak-anak? Kekayaan dan kemuliaan. Jadi Salomo tidak minta pun oleh Tuhan diberikan. Nah, makanya Salomo ini menjadi terkenal, anak-anak. Terkenal karena hikmatnya, terkenal karena kekayaannya dan kemuliaannya. Kamu 2 minggu yang lalu pernah ngikuti toh cerita Salomo bagaimana dalam mengatasi 2 perempuan yang mengaku memiliki 1 anak? Pernah ya? 2 minggu yang lalu ingat enggak? Ingat. Wah, itu dia bisa memutuskan itu bukan karena kemampuan Salomo, anak-anak. Bukan karena kepintaran Salomo sendiri, tetapi Tuhan Allah yang berkarya atas diri Salomo. Nah, anak-anak, kemudian ada beberapa orang ya, Nak ya, yang akhirnya mengenal akan Raja Salomo ini tentang hikmatnya. Dan satu penguasa di Seba ya, jadi ratu ini bukan namanya Seba, tapi Seba itu adalah suatu negeri di mana ratu ini memerintahkan, karena di Alkitab juga tidak tertulis namanya siapa. Ratu Seba ini mendengar, anak-anak juga mendengar akan kehebatan Raja Salomo. Dia pengen anak-anak membuktikan sendiri. Kemudian dia pergi anak-anak dengan beberapa pengawal pengiringnya ya, dengan banyak pengawal pengiringnya, juga membawa unta. Unta itu ternyata juga apa anak-anak? Mengangkut beberapa oleh-oleh untuk Raja Salomo. Tadi kamu sebut apa aja anak-anak? Ayo di Alkitab tadi. Rempah-rempah. Rempah-rempah, terus apa lagi? Emas dan batu permata. Emas ini 120 talenta. Ternyata 120 talenta itu sama dengan
4.000 kilo anak-anak, sama dengan 4.000 ton. Bayangkan ya, kalau Bu Tati hanya melihat di toko emas itu paling gede ya 10 gram ya. Belum pernah juga saya melihat bagaimana emas banyaknya 4.000 ton. Wah, luar biasa, ternyata Ratu Seba ini juga kaya ya. Selain kaya, dia juga cerdik anak-anak. Nah, selain itu anak-anak, dia juga ingin membuktikan kalau Salomo ini benar-benar hikmat. Dia ingin mengajukan beberapa teka-teki atau pertanyaan kepada Raja Salomo. Kemudian setelah datang di sana, dia disambut anak-anak dengan sukacita oleh Raja Salomo, dengan disambut dengan berbagai makanan wah yang lezat-lezat. Si Ratu Seba ini sangat takjub, anak-anak takjub melihat bagaimana pelayan-pelayan dari Salomo ini dalam menyajikan makanan ya, kemudian dengan pakaian yang indah, waduh luar biasa. Selain itu anak-anak, selain dia juga takjub melihat pelayan-pelayannya yang bagus-bagus dengan pakaian yang indah dan mempersembahkan sajian itu dengan penuh sopan santun. Dia juga melihat bagaimana si Raja Salomo ini mendirikan rumah Tuhan yang luar biasa. Saya ingat satu tahun yang lalu kalau nggak salah, guru-guru sekolah minggu juga bercerita ya anak-anak tentang rumah Tuhan yang gede yang didirikan oleh Raja Salomo. Selain itu juga dia membuat istananya yang gede, yang megah dan mewah. Dan oleh-oleh dari Ratu Seba itu tadi, yaitu kayu cendana, itu dibuat untuk tangga-tangga di rumah Salomo. Wah, luar biasa anak-anak. Kemudian si Ratu Seba ini ingin ngetes ya, apa benar sih Salomo ini benar-benar hikmat. Dia mengajukan berbagai pertanyaan, ya, teka-teki. Wah, luar biasa. Memang Raja Salomo ini diberkati oleh Tuhan benar-benar anak-anak. Sehingga dia dapat menjawab segala pertanyaan yang diberikan oleh Ratu Seba. Luar biasa, semakin heran si Ratu Seba ini dengan hikmat yang dimiliki oleh Ratu Salomo. Anak-anak kamu tahu bahwa Ratu Seba ini tidak mengenal akan Tuhan Allah, tetapi dengan segala kebaikan dari Raja Salomo ini, akhirnya si Ratu Seba ini memuji Tuhan Allah, anak-anak. Ayo kita baca di ayat 8 yuk. Bagaimana dia berkata kepada Salomo tentang pujiannya kepada Tuhan Allah. Jadilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas taktanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu, karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan ya anak-anak. Terpujilah Tuhan Allahmu, hai Salomo, yang telah berkenan kepadamu kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Wah, luar biasa. Dia memuji Tuhan anak-anak. Karena kebaikan, karena hikmat yang diberikan Tuhan Allah ini membuat Ratu Seba ini menjadi heran dan takjub. Dan dia akhirnya memuji-muji Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tadi Bu Tati kan sudah memberikan contoh ya 2 orang anak. Anak yang satu nakal, anak yang satu baik. Kalau menurut kamu pilih yang mana anak-anak? Jadi anak nakal atau jadi anak baik? Ayo jawab. Jadi anak baik. Jadi anak baik. Apa alasannya anak-anak? Aku juga.
jadi anak baik loh Bu. Alasannya kenapa kamu kok milih yang B, anak yang baik? Ayo. Kenapa sih kamu kok milih menjadi anak yang baik, kok tidak menjadi anak yang nakal? Saya pilih anak yang baik, Bu. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik dan juga mengasihi, kasihnya yang sungguh luar biasa, anak-anak. Kalau kita menjadi anak yang telah dipilih oleh Tuhan, kalau kita tidak melakukan itu, dosa besar. Kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan kasih setianya, sampai Tuhan itu rela mengorbankan nyawanya, anak-anak, agar kita selamat, agar kita terbebas dari dosa. Luar biasa. Nah, kita sebagai anak Tuhan, hendaknya kita juga harus belajar menjadi anak yang baik. Karena Tuhan sudah baik, Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi hendaknya berkat itu tidak kita miliki sendiri, tapi kita bagikan kepada orang tua kita, kepada saudara kita, teman-teman kita. Begitu ya anak-anak ya? Benar? Hai. Wah, anak-anak dikasih Tuhan, bagus kalau kamu pilih menjadi anak baik. Karena dengan segala kebaikanmu ini, akhirnya Tuhan, manusia atau orang yang mengenal kita, akhirnya tanpa sengaja memuji Tuhan. Seperti Bu Tati katakan, wah orang Kristen itu baik ya. Kemudian Bu Tati menjawab, memang Tuhan mengajarkan agar kita menjadi orang baik. Tuhan mengajarkan agar kita mengasihi semua, tidak pandang bulu, siapapun. Kita bila dijahati orang, janganlah membalas dengan kejahatan, tapi kita bawa dengan doa ya, agar hatinya dilembutkan oleh Tuhan ya. Anak-anak, itulah tugas kita. Kita harus menjadi anak yang hai. Hai. Wah, tidur semua ya. Aku enggak. Halo. Oke. Halo anak-anak. Jadi anak baik. 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 Harus kamu lakukan ya, agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya, karena kita sudah menjadi anak Tuhan, harus menjadi orang yang baik. Seperti yang dicontohkan oleh Salomo tadi. Seseorang tidak mengenal Tuhan Allah, akhirnya ikut memuji keluar biasaan Tuhan Allah. Nah, sekarang coba kita buka di ayat hafalan ya. Filipi 4 ayat 5. Yuk. Filipi 4 ayat 5. Apa bunyinya? Yuk kita baca bersama-sama ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Setuju anak-anak? Setuju enggak dengan firman Tuhan ini di Filipi 4 ayat 5? Setuju ya? Karena kebaikan kita akhirnya orang-orang boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Ratu Seda. Sekarang ya, karena Tuhan mengharapkan agar kita menjadi baik, menjadi anak yang baik, anak yang luar biasa ya, mengasihi ya, menolong sesama kita ya, walaupun itu bukan orang dekat kita, tapi baiklah kita belajar untuk baik kepada semuanya. Setuju? Halo, setuju? Setuju. Setuju, Bu. Demikianlah anak-anak firman Tuhan yang sungguh luar biasa diberikan oleh Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa ya.
Sungguh Tuhan Yesus, kami boleh berterima kasih dan mengucap syukur atas firman Tuhan yang tak jemu-jemunya mengingatkan anak-anak-Mu agar kami menjadi anak yang benar-benar baik dan berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, untuk menjadi anak yang baik itu sangat sulit, tapi biarlah Tuhan tolong kami anak-Mu satu persatu agar apa yang sudah kami ceritakan kepada anak-anak ini boleh menjadi panduan di dalam kami berlaku sebagai anak Tuhan. Biarlah kami belajar untuk mengasihi seperti Tuhan harapkan kepada kami. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga Tuhan berkenan mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian kami serahkan Tuhan seluruh anak-anak kami di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang akan berkenan memimpin di dalam kehidupan mereka semuanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kupingnya budek. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar dari Bu Tati cerita tentang Salomo. Sekarang Bu Ana mau kasih pertanyaan. Bagaimana Salomo itu mendapatkan hikmat? Dari siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dari Tuhan, ya. Karena sumber hikmat adalah Tuhan. Sumber pengetahuan juga Tuhan. Jadi kalau kalian pengen pintar, pengen berhikmat, kuncinya apa? Dekat dengan Tuhan. Tuhan. Nah, itu kuncinya ya. Menjadi anak yang pintar, berhikmat, itu dekat dengan Tuhan. Kalau kita pintar, berhikmat, memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, kita siapkan persembahan kita. Yuk, persembahannya disiapkan. Kita akan nyanyikan lagu Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang sampai senja. Nantikan tuai dan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Ya, Bu Ana lihat kok masih pada belum menyanyi ya. Ayo, itu kelihatan loh di kamera. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang. Nantikan tuai dan pada musim panen, akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Ya, anak-anak, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, mungkin saat ini kami tidak kelihatan langsung memberikan persembahan kami di gereja. Namun lewat kedua orang tua kami Tuhan, kami percaya persembahan ini dipersembahkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan telah memberkati kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Juga Tuhan memberi kesehatan kepada kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur kami. Amin. Nah anak-anak, sebagai akhir dari ibadah kita,
Ingat ya pesannya bahwa kita ini anak-anak Tuhan diberi mandat oleh Tuhan untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Di sekolah, di gereja, di rumah, kita harus menjadi terang Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Memberi terang. Aku anak terang, Yesus selamatkanku. Aku anak terang. Anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, di sekolah. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selalu aku anak terang. suka berdosa. Aku anak terang, yang terang di sekolah. Terang di gereja kemana? Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Ya, hendaklah kalian semua, kita semua anak-anak Tuhan, menjadi terang Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya minta Bu Tati untuk menutup dalam doa penutup. Mari anak-anak kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada akhirnya kami boleh mengakhiri dalam ibadah ini. Sungguh Tuhan kami boleh bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan firman Tuhan ini tidak akan sia-sia, tetapi Tuhan boleh masuk di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Untuk selanjutnya Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anakku ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa mereka semua tetap di dalam pengawasan perlindungan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. Yuk semuanya dinyalakan videonya, kita foto bersama. Oke, nyalakan semua videonya. Kita naikkan tangan kita. Bu Sari bisa memfotonya. Ya, Bu Tati, sini Bu. Mari anak-anak, nyalakan fotonya semua. Kita bilang hai. 1, 2, 3. Hai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Oke. Reswar. Ya, matikan dah.